Saya Erniwati Mendeva, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 2022. Hari ini tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk uji kinerja. Berikut proses pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Teman-teman, mari kita baca di belakang. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lihat kiri kanannya. Kalau kawan-kawan kalian semua hari ini hadir semua, lihat dulu kiri kanannya. Hadir semua? Hadir, Bu. Baik anak-anak kami, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu kasih pertanyaan buat anak-anak kami. Apa sajakah usaha yang pernah anak-anak kami lihat atau pernah kalian amati yang ada di sekitar lingkungan anak-anak kami? Ayo. Bagus, siapa lagi? Bagus, siapa lagi nak? Bagus, siapa lagi nak? Bagus, semua jawaban kalian itu termasuk semua yang dinamakan dengan usaha. Tentunya sebelum membuat usaha, melakukan berupa usaha, tentunya dulu ada modal. Baik anak-anak kami sekalian, pembelajaran kita untuk hari ini tema 5 wira usaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 2. Nah, sekarang sebelum itu kita harus tahu tujuan pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Dengarkan biar Ibu yang membacanya. 1. Setelah membaca teks telah benang, kreatif mengisi waktu luang, siswa mampu menganalisis modal yang diperlukan dalam menjalankan usaha dengan benar. 2. Setelah membaca teks telah benang, kreatif mengisi waktu luang, siswa menentukan sikap positif yang perlu dikembangkan dalam menjalankan usaha dengan tepat. 4. Setelah mengamati video tentang emballage, siswa mampu merancang emballage sebagai identitas sebuah produk dengan benar. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan teks bacaan untuk dibaca ya.
Siapkan anak-anak? Nah, anak-anak kami sekalian, sekarang Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompok. Sekarang Ibu bagikan kelompok sesuai dengan tempat duduk masing-masing. Sekarang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Baik anak-anak, setelah Ibu bagikan LKPD-nya, nah sekarang anak-anak kembali membaca teks yang telah Ibu bagikan. Jadi dari teks tersebut nanti anak-anak bisa menjawab LKPD-nya dengan hasil diskusi masing-masing. Setelah siap nanti mengerjakan tugas kelompok, nanti setiap kelompok akan presentasi di depan ini. Silakan anak-anak untuk mengerjakannya secara bersama-sama atau secara berdiskusi. Silakan anak-anak. Nah, dekatkan kursimu dengan kawannya. Ayo, kita bersama-sama ya. Dekatkan lagi kursimu ya. Bersama-sama ya. Dekatkan kursimu dengan kawannya.
Iya, nah, Ibu telah membagikan teks bacaan. Tolong dibaca kembali ya, biar jawaban bagian B ini terselesaikannya. Silakan, silakan. Diskusikan secara bersama-sama. Baik anak-anak, apakah sudah siap dikerjakan semua? Setelah sudah siap dikerjakan, sekarang Ibu akan meminta berkelompok untuk presentasi. Nah, sekarang dulu kita berikan kesempatan pada kelompok 1 presentasi. Siapa ketua kelompoknya tadi? Silakan dulu berdiri, yang lain mendengarkan, mana tahu ada tanggapan dari kelompok yang lain. Silakan nak. Baik, terima kasih. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Soalnya, apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Jawabannya adalah usaha telah menang. Bagian B, mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Jelaskan secara singkat. Jawabannya, supaya mereka bisa berhasil menjalankan usaha tersebut. Bagian C, apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka? Manfaatnya adalah untuk menambah uang jajan dan membeli perlengkapan sekolah. Bagian D, faktor-faktor apa yang mereka pertimbangkan saat melakukan usaha tersebut? Jawabannya, menganalisis modal yang diperlukan dalam menjalankan usaha. Bagian E, sikap apa yang bisa kamu pelajari dari usaha anak-anak tersebut? Ketekunan dan bersama. Bagian F, bagaimana kamu menghargai? Bagian F, bagaimana kamu menghargai hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam cerita tersebut? Jawabannya,
telah menjawab. Ayo. Nah, sekarang buat kelompok yang lain, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalau ada saran atau pertanyaan, dipersilakan. Jawabannya usaha gelang benang. Bagian B, mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Jelaskan secara singkat. Dengan kreatif mereka membuat berbagai ragam jalinan untuk ditawarkan dan dijual. Bagian C, apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka? Pembelajaran hidup yang tak ternilai. D, faktor-faktor apa yang mereka pertimbangkan saat melakukan usaha tersebut? Melihat rawat malu, wisatawan pengunjung pantai, mana teman-teman melihat peluang usaha mengisi waktu luang mereka. Bagian E, sikap apa yang bisa kamu pelajari dari usaha anak-anak tersebut? Hasil buatan yang dipuji oleh wisatawan, sederhana namun unik dan kreatif. Bagian F, bagaimana kamu menghargai hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam cerita tersebut dengan meneladani sikap setiap orang yang ada dalam cerita dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Tepuk dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang Ibu berikan waktu untuk berupa pertanyaan atau saran dari kelompok 1, kelompok 3, dan 4. Silakan diperkenalkan kami. Bagaimana ada pertanyaan dari kelompok 1? Dari kelompok 3? Dari kelompok 4? Baik, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Baik, terima kasih. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. A. Apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Usaha benang. B. Mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Jelaskan secara singkat. Berhasil menjalankan usaha tersebut. C. Apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka? Membeli barang-barang di sekolah. D. Faktor-faktor apa yang mereka pertimbangkan saat melakukan usaha tersebut untuk mengisi waktu luang mereka? Sikap apa yang bisa kami pelajari dari usaha anak-anak tersebut? Kreatif dan bekerjasama. Bagaimana kamu menghargai hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam cerita tersebut dengan meneladani sikap setiap orang yang ada dalam menerapkan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Untuk kelompok 3. Ayo tepuk dulu untuk kelompok 3. Bagaimana ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 4? Ada? Baik, kita lanjut pada kelompok 4. Silakan. Baik, kami akan mempresentasikan diskusi kelompok 4. Apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Jawabannya, mereka mengisi waktu luang untuk berjualan aneka warna gelang buatan sendiri. Bagian B, mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Jelaskan secara singkat. Dengan kreativitas dan ketekunan mereka membuat berbagai ragam jalinan untuk ditawarkan dan kreatif Man dalam memanfaatkan waktu luang, memberikan kesimpulan rasa hidup dan nilai. C. Apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka?
kreativitas, memanfaatkan waktunya, memberinya pembelajaran hidup tentang nilai. Faktor apa yang mereka lakukan saat melakukan hal tersebut adalah mereka menyadari bahwa harga gelang yang dijual tidak dapat terlalu tinggi. Mereka mengerti penagasi utara pas dengan harga yang mereka beli di pasar. Sikap apa yang bisa kamu pelajari dari usaha anak tersebut? Teman-teman yang melihat peluang usaha untuk mengisi waktu luang mereka. Bagaimana kamu bagian F? Bagaimana kamu menghargai hal yang dilakukan oleh setiap orang tersebut dengan meneladani nilai orang yang ada dalam cerita dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan untuk ditepuk untuk kelompok 4. Baik, terima kasih. Di mana anak-anak kami antusias sekali untuk menjawab LKPD atau hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, sekarang Ibu akan kumpulkan LKPD-nya berkelompok. Baik anak-anak kami sekalian, setelah kita membaca teks secara gelang benar. Nah, sekarang Ibu berikan penguatan atau motivasi untuk anak kami ke depan. Apabila anak kami ada niat untuk membuka usaha, sebelumnya dulu kita harus mempunyai modal usaha seperti uang, itu yang dikatakan dengan modal. Terus tempat harus yang strategis, apalagi di situ ada ketekunan, terus ada motivasi untuk membuat usaha. Salah satu usaha yang ada di sekitar kita ini seperti tukang jahit, yang membuat perabot, yang membuat kue dan lain sebagainya. Anak-anak, lihat dulu di sekeliling ruangan ini, tentunya ada kreativitas kalian seperti ada di gambar ini, seperti di belakang ini. Tentunya sebelum kalian membuatnya, tentunya ada modal. Dibeli kertas apa ini? Kertas manila, pensil gambar dan lain sebagainya. Itu termasuk sebagai karya tangan. Kalau kita membuat usaha itu harus ada kreatif, harus ada ketekunan. Terus dilihat tempat yang strategis. Mana tahu kamu buat bengkel contohnya, kamu buat di tempat yang jurang-jurang, apakah memungkinkan di situ? Tidak. Harus di tempat yang sering dilewati kendaraan, seperti membuat kue lagi. Kalau di kampung-kampung tidak ada orang, apakah kue tersebut laku atau bagaimana? Tidak kan? Jadi kita harus membuat tempat yang strategis, yang ada penghuninya. Seperti apa lagi? Usaha-usaha yang ada di sekitar kalian. Penjahit bagus, tukang jahit harus pada tempat yang strategis juga tuh. Karena kalau tidak ada dilihat orang, tidak bisa dilihat orang bahwa ada tukang jahit di situ, mana ada baju orang, mana ada sang orang di tempat tukang jahit. Jadi harus ada tempat yang strategis. Mana tahu juga dikasih ada di papan-papan tersebut kan, diberikan pengumuman dia kan seperti begitu. Setelah kalian membaca teks bacaan gelang benang, nah sekarang bagaimana cara Siman mempromosikan hasil karyanya?
ada dia mempromosikan hasil karyanya membuat gelang benang di sekitar pantai-pantai, jadi wisatawan minat untuk membelinya. Jadi anak-anak kami juga harus mengambil suatu contoh seperti Siman ini untuk membuat karya-karyanya. Seperti tadi ada anak kami salah satunya memberikan contoh membuat kue. Jadi seandainya anak kami punya niat ketekunan untuk membuat kue, tentunya kalian harus mempromosikannya. Seperti begitu. Apa saja salah satunya contoh-contoh untuk bisa dipromosikan? Salah satu contoh-contohnya membuat karya. Bagaimana cara anak kami mempromosikan kue tersebut? Siapa anak kami yang bisa? Bagus. Silakan nak ibu berdiri. Bagus. Terima kasih. Ayo tepuk tangan untuk Fiona. Siapa lagi yang bisa nak? Ya, silakan dulu Crystal. Dimasukkan di FB, dipromosikannya melalui FB. Bagus. Terima kasih untuk si Crystal. Dititip di kedai biar orang-orang membeli begitu. Terima kasih untuk si Lucky. Tadi anak-anak ibu telah memberikan contoh bagaimana mempromosikan kue. Sekarang ada juga salah satu untuk mempromosikan produk-produk yang ada di dalam negeri. Ada salah satu contoh untuk mempromosikan atau mereklame di khalayak ramai. Salah satunya contoh seperti begini anak-anak. Seperti sampo. Ini ditulis Sunsi. Nah, bagaimana siapa yang melihat seperti ini? Apa namanya ini? Nah, sudah pernah kami memakainya? Bagaimana, harukah? Baik anak-anak, setelah ibu memberikan contoh salah satunya sampo, nah sekarang ibu akan putar video untuk membuat embalase.
melihat video yang telah ibu putar, tentunya anak-anak beberapa yang tersebut. Apa saja salah satunya tadi nak yang masih ingat dengan video yang telah ibu putarkan? Silakan nak. Ada bagian dan bahannya seperti sukandar, kertas, penggaris, gunting, dan lem. Bagus, terima kasih untuk cerita. Ayo tepuk dulu untuk kawan. Itu beberapa bahan yang digunakan untuk membuat embalase seperti yang dikatakan kawan kalian tadi cerita. Anak-anak kami sekalian, apakah masih ada semangatnya? Ayo kita berdiri dulu. Kita buat dulu istrinya, tepuk semangat. Silakan duduk. Kalian sebelum kita menutup pembelajaran kita untuk hari ini, tentunya dulu kita mengambil suatu kesimpulan atau rangkuman. Ayo anak kami, siapa yang bisa mengambil kesimpulan atau rangkuman? Baik, semua anak kami tangan. Sekarang ibu pilih salah satu saja ya. Anak kami Crystal, ayo anak kami Crystal. Kau pilih dulu ya. Hari ini kita menyebutkan pelajaran kita bahwa 1. Menjalankan usaha mempersiapkan modal. 2. Usaha yang dijalankan tersebut harus bermanfaat dan dapat menarik perhatian khalayak. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita akan mengambil suatu kesimpulan dalam pembelajaran kita pada hari ini, yaitu salah satunya ketekunan, kedisiplinan, keyakinan, niat dan usaha akan menghasilkan karya yang indah. Kalau ada materi yang masih anak kami belum paham, silakan untuk bertanya. Ada pertanyaan dari anak kami? Baiklah, sekarang kita bagikan tugas mandiri. Sekarang dikerjakan, saya kasih waktu selama 5 menit. Silakan untuk dikerjakan. Apakah sudah siap? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ibu akan ajak kita semua untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa anak kami? Bagus. Nah, sekarang ibu pilih salah satu di antara kalian. Silakan untuk anak kami Lona. Terima kasih, saya akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini pembelajaran kita menyenangkan. Kami sangat semangat dan kami berharap ibu pengajar kami Rekan sekalian, silakan untuk berkemas-kemas dan sebelumnya dulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. teman-teman kita bisa belajar. Bermanfaat untuk anak-anak kami sekalian. Terima kasih. Yahoo.